Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Salsabila Safira, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 dari Universitas Islam Majapahit. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa Allah selalu mengangkat para nabi dari kalangan orang miskin? Kenapa bukan dari kalangan orang kaya atau bangsawan? Tapi justru dari orang yang hidupnya penuh perjuangan dan kesulitan. Mungkin banyak dari kita sering bertanya, kenapa hidup itu penuh masalah? Kenapa harus lalui ujian, tantangan, bahkan kegagalan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi, coba kita lihat para nabi. Mereka bukan hanya pembawa wahyu, tapi juga teladan perjuangan hidup. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, beliau yatim, lalu piatu. Hidupnya nggak pernah mudah. Beliau mengembala kambing, tidur di lantai tanah, bahkan ketika jadi rasul pun hidupnya tetap sederhana. Tapi justru dari situlah karakter beliau terbentuk, kuat, penyayang, dan penuh empati. Atau Nabi Musa lewat salam. Beliau berasal dari Bani Israel, kaum tertindas di Mesir, sempat dibesarkan di istana Firaun, tapi akhirnya melarikan diri dan hidup di pengasingan, mengembala di padang pasir. Dan saat itu, beliau hidup dalam kesendirian dan kesederhanaan. Allah memilihnya untuk membawa misi besar, yaitu membebaskan umat dari kezaliman. Atau ada juga Nabi Isa lewat salam. Dilahirkan dari Maryam, wanita suci yang miskin. Isa hidup tanpa ayah, menghadapi penolakan, difitnah, dan diburu. Tapi semua itu tidak menghalanginya untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang. Jadi, kenapa Allah memilih nabi dari kalangan ekonomi lemah? Itu karena hidup ini 80% tentang perjuangan. Para nabi membuktikan bahwa kesulitan bukan alasan untuk menyerah. Justru itu membentuk kita jadi pribadi yang kuat dan bijak. Kesulitan itu bukan hukuman, tapi proses. Mereka yang sabar dan tetap berjalan, itulah orang-orang yang akhirnya naik level. Coba bayangin kalau hidup kita mulus terus. Mungkin kita nggak pernah belajar arti syukur, keteguhan, atau empati. Makanya teman-teman, kalau sekarang kalian lagi ada di fase itu, ingat bahwa semua nabi juga pernah ada di titik itu. Bahkan orang hebat masa kini seperti Thomas Edison, mereka semua pernah gagal, ditolak, dan dicemooh. Tapi mereka nggak nyerah. Tuhan ingin kita belajar dari kesulitan, karena justru disitulah potensi kita ditepa. Kalau Nabi saja bisa bangkit dari kesulitan, kenapa kita tidak? So, jangan minder kalau kamu bukan dari keluarga kaya. Jangan menyerah kalau kamu lagi susah. Justru itu tanda bahwa kamu lagi dibentuk jadi orang besar. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. See you next video. Ingat, terus semangat dan jangan takut bermimpi besar. Karena kisah hebat selalu dimulai dari titik rendah. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.